Audio Jungle. Audio Jungle. Jadi kalau Anda sudah memproduksi, lepaskan, produksi lagi. Dan nggak usah berpikir baik atau enggak. Yang menilai baik atau tidak itu orang lain. Karena dunia ini multi. Kita katakan nggak baik, orang lain justru nganggap baik. Kamu nyuting ayam, kucing nih kamu syuting. Perasaanmu nggak baik karena kucing kampung koyo ngono iku, karena mikirmu sempit di sini. Ternyata yang nonton orang Bangladesh, orang Swiss. Wih, kucing Indonesia lucu loh, cilik-cilik tapi asik. Nah, kucing kono gede-gede. Nah, justru banyak. Contoh, Kak Yatno munggah game tongkat dulu di sini, tongkat yang lempar tongkat itu satu tangan itu. Saya nggak pernah berpikir ini baik apa enggak, yang penting tak muat. Oh, sekarang penontonnya banyak. Setelah saya cek ternyata dari luar negeri semua banyak yang senang dengan permainan tongkat itu. Tak pikir untuk tongkat dilempar-lempar aja, asiknya di mana sih? Ternyata banyak penonton. Jadi humas itu tidak boleh menyesali apa yang sudah diproduksi, kecuali membunuh orang lain, kecuali ngejek orang lain, kecuali nyinggung perasaan orang lain. Ketika kamu nyuting ini terus tanganmu gemeter unggah no, dia gak apa-apa, hak-hakmu dewe. Terus gak usah kok pikiri komentari apa enggak. Kok niku nyuting kaya ono gempa. Nah, sing lain nih, apik iki gempa nandi. Jadi trending. Jadi nggak usah takut ya. Halo. Jadi semuanya kalau sudah berkarya nggak usah takut. Karena pasti ada ocehan, pasti ada lem-leman, pujian. Ya, gitu ya. Ada lagi? Cukup? Nah, sekarang siapa yang mau refleksikan, menyimpulkan? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi yang saya tangkap tadi dari materi dari Kak Yatno yaitu cara menghadapi rintangan, yaitu ada ditambah, dikurangi, diganti, dan diteruskan. Hal ini memang terlihat sederhana, namun sangat berarti bagi kemajuan program kita. Dengan cara menambah apa yang kurang, mengurangi apa yang tidak sesuai, mengganti apa yang perlu diganti, dan meneruskan. Lalu ada halangan yaitu paradok, mental block, deviasi, overweight, dan non realistik. Paradok itu seperti yang ada tapinya, kita sudah memiliki keberanian namun ya ada tapinya. Lalu mental block yaitu halangan, defisiasi atau belok seperti tidak sesuai dengan rencana kita, lalu beban yang terlalu berat, dan non realistik yang tidak menerima keadaan. Mungkin itu. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi yang pertama itu paradok. Paradok itu menolak, ya, menolak. Tapi pengen tapi menolak. Saya ini punya rumah besok ya, punya rumah, suami yang ganteng, yang ini. Habis itu berhenti 1 menit, tapi apa ya bisa. Nah, jadi apa ya namanya itu? Tapi ya ada tapinya, nggak ngelakoni. Nah itu kalau Anda bisa membongkar 5 tadi, sukses dan berada di peringkat 3. Peringkat 1 kan empatik, peringkat 2 apresiatif. Kur seneng deh, gak seneng menurut mengapresiasi. Tingkat 3 ini kan kritis.
ya opo yo nek aku besok kan yo mesti rabi toh, nek wis lulus kan nanti mesti kawin ya. Ya apa yo nek kawinku iku besok neng gone perahu sing diculno terus sampai Antartika rohingya. Oh gitu ya, apa ya? Jadi ada tambahannya, ada pertanyaan yang harus dijawab. Jadi nah itu yang namanya dia mampu berimajinasi. Keberanian tingkat bawah, empatik, itu kalau dalam dunia seni namanya katarsis. Katarsis itu dia bergabung hati dan pikiran dalam cerita, dalam isi. Jadi nggak bisa membuat jarak, nggak ada jarak. Jadi ikut Alur. Iya, ikut alur ya, ikut nggak ada jarak. Itu katarsis. Ono wong cerita melok nangis, Lah kok iku nangis, aku ndelok ceritamu melok nangis aku. Sakno itu empati. Yang kedua, dia nggak melok nangis, tapi ndelok yupainah cerita itu seneng be gak seneng. Aku nggak seneng be ceritamu itu, terlalu dramatis. Kan cerita itu macam-macam, kok padakno ae. Awakmu lho kayak ngono, kamu lho seperti itu. Orang lain kan ya enggak. Lah kok nangisnya sampai 5 hari. Itu apresiatif. Dia sudah bisa punya jarak dengan yang diapresiasi ini. Dia punya jarak ya. Nah yang ketiga, sakjane nangis mulu direkam. Terus ya apa nek nangise ojo telung dino. Ya kok saulan. Mu tak beritano wong rene nonton bayar. Jadi ada apa ya? Beraninya ini sudah plus. Ya aku yuk nek nangismu iku ono nadane. Apa? Aja pun ono nadane lho koyo lagu lho. Ono cengkok ya. Nek iso aja telung dino yo. Apa saulan? Kuat nangis saulan. Kuat. Yo diundang tanggane bayar padha delok ya kan. Jadi sesuatu yang tidak mendatangkan uang malah mendatangkan. Nah itu apresiasi kritis. Jadi nambahi opo ya kira-kira. Halo. Jadi ada menjadi sumber uang gitu. Nah anak-anak sekarang yang sukses selalu sesuatu yang tidak mendatangkan uang menurut orang lain, menurut dia duit bisa diolah, bisa menjadi sesuatu yang baru, bisa menjadi sesuatu yang punya nilai jual. Begitu. Halo. Ya apa ya nek kemah bakti besok itu ada sesuatu yang baru. Apa itu Kak? Sing kemah ngejak wong tuane lanang wedok ambek adike. Sak tenda. Tantangannya kayak harus berani umpamanya. Kedua adik Iya kan? Atau apa? Ya apa nek kemah bakti nanti kita di pulau terpencil di daerah kalau Natuna sih cedek Nusa Kambangan. di Kangean yang masih masa Lembo yang masih pulau apa itu kemahnya di sana. Naik perahu seminggu sebelumnya sampai ukurannya Sipa muntah 10 kali. Muntah cecek gitu. Muntah cecek itu muntah yang sudah tidak keluar airnya, tidak keluar nasinya, tinggal kentalan-kentalannya itu kayak cecek itu. Tahu cecek? Tinggal lendir yang kental itu. Mau kemah pelantikan di sana? Berani? Lah kalau kayak aku kan numpak helikopter. Melantiknya pakai helikopter ya.
pinjam miliknya Pertamina. Nah kalau kayak no gampang, nanti kalau saya melantiknya setelah pulang dari sana. Ya Allah. Halo, paham ya? Jadi ternyata dharma kita ke-8 canggih. Kalau di OCI dalam kan ini tadi, disiplin, berani, dan setia. Setia itu artinya enggak deviasi. Setia dengan yang dicita-citakan. Yang dimaksud setia itu duduk cinta, butuh. Tapi setia dengan awal mula disiplin tadi. Jadi enggak kacang, enggak lali kulitnya. Kacang tidak lupa dengan kulitnya. Jadi konsis dengan tujuan awal. Itu sama dengan misi seorang mata-mata, seorang intelijen. Misinya adalah X pindah ke Y. Wah, dihantem wong akeh nggak ngaku meneng ae, masih mangan kur lumpur, nyedot banyu. Terus pokoknya nggak pernah ngaku, nggak tahu-tahu dia sudah di Y. Itulah yang namanya setia pada disiplinnya. Disiplin, berani, dan setia. Misinya ini nggak ada orang yang tahu. Bahkan sampai istrinya nggak ngerti, anaknya nggak ngerti, mertuanya nggak ngerti. Tahu-tahu sudah ngibarkan bendera di Y, merah putih di sana. Oh, ikuti baik, makanya biar pas dia anak siji kok golek kain merah, terus anaknya loro golek kain putih, terus bengi-bengi metu jahit. Oh tiba, gitu. Jadi membuat orang terkaget-kaget tapi bisa melacak. Makanya pernah gitu ada? Nah, itu orang yang setia. Jadi disiplin, berani jalankan misinya secara disiplin, dan setia supaya tidak terjadi deviasi. Orang yang nggak setia itu kan biasanya deviasi. Deviasi itu kan karena nggak setia, lali ambek aduh kenaan. Ya, Fikri, kamu ke Jakarta ya, temui yang namanya Iqbal. Begitu di Jakarta kenaan lali. Fikri, siap Keno, kamu kok nggak pulang? Iya Keno, saya kadung jatuh cinta orang di Jakarta Selatan. Nah, terus Kak Iqbalnya di mana? Lupa saya Kak. Aduh, gimana ya Kak? Kalau seminggu ketemu Kak Iqbal di mana? Sudah meninggal 4 bulan yang lalu Kak. Nah, itu artinya deviasi, ngelewes, ya. Halo. Rata-rata anak muda sekarang satu nggak sukses karena deviasi, ngelewes. Budal kuliah ning Surabaya dadak Ngopi. Orang lulus kok. Dadak gak mulai gak lulus. Paham ya? Nah, sebenarnya Dharma Pramuka itu, yang 10 itu, dasar Dharma itu jalan untuk menuju cita-cita. Tetapi kan Anda hanya hafalan, hanya untuk ingatan. Padahal di tempat lain saya tahu betul ada orang-orang sukses, orang biasa yang sukses karena menerapkan Dharma Pramuka. Dia rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersaja. Lalu jalan hidupnya itu disiplin, berani dan setia. Dalam perjalanan disiplin, berani dan setia itu dia bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Karena setianya tadi bisa dipercaya, beraninya itu bisa dipercaya, disiplinnya bisa dipercaya.
Akhirnya dia suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Suci pikiran, perkataan, dan perbuatan itu yang menilai orang lain, bukan dia sendiri. Akibat keberhasilan disiplin, berani, dan setia. Disiplinnya penuh kehematan supaya tidak overweight, ya kan? Hemat, cermat, dan bersahaja itu supaya tidak overweight dan realistis. Jadi kalau kamu nanti nangisan nggak terima dengan, ya Allah anakku kok kayak gini, aku nggak nyongko nih. Mosok aku batin anakku supaya meripati papat lah kok loro. Ibu ini sok nggak sok iki gak, aku pengen nyetak no alien. Itu kan non realistis, paham ya? Rajin, terampil, dan gembira itu modal disiplin, berani, dan setia itu ya harus rajin. Gak mungkin orang bisa disiplin kalau gak rajin. Makanya Racana itu modalnya ya rajin, sering kesini. Di sini harus cinta pada sanggarnya sampai ngerti berapa pohon keres di sanggar kita ini. Berapa pohon terong di sanggar kita ini. Tanaman apa yang belum ada. Kira-kira 20 tahun lagi sanggar ini seperti apa. Mau mikirnya gitu. Ya, ada berapa pohon keres di sanggar kita. Ada berapa pohon pisang di sanggar kita. Pisang apa saja yang ada di sana. Oh no. Halo. Hai. Saya pikir itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat pagi. Salam Pramuka. Audio Jungle. Audio Jungle.